si Dinda ini bilang sama gue, bang, kenapa Din? Gue bocor lagi. Sejam kemudian masih belum keluar, bang. Masih seperti itu. Masih seperti itu, melotot, mata melotot, tangannya ngepel, ya kan? Kayak ngepel terus nyangkrem gitu. Ini Pijay ya kata orang tua si Dinda. Iya pak, betul. Jay, Dinda kesurupan. Halo, kembali lagi bersama gua Aap Kopling selaku host yang akan membawakan cerita horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, teman-teman lebih baik menyiapkan cemilan dan kopi karena cerita podcast horor pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Oke. Cerita kali ini berkaitan langsung dengan cerita seorang pendaki yang memiliki pengalaman di mana saat ia mendaki mendapatkan gangguan dari makhluk halus yang ada di gunung. Kita langsung persilahkan narasumber kita untuk bercerita langsung ke lampion kelam dan juga ke penonton. Selamat malam. Bang Pijay, oke. Siap. Bang Pijay dari mana sebelumnya? Saya dari Pamulang. Oke. Bang Pijay dari Pamulang memiliki pengalaman yaitu saat mendaki gunung. Betul bang. Pengalaman atau ceritanya itu seperti apa? Saya langsung persilahkan Bang Pijay untuk langsung bercerita ke lampion kelam dan juga penonton. Oke. Silahkan. Halo teman-teman. Perkenalkan nama gue Pijay. Gue punya satu pengalaman yang mungkin menurut gue ini pengalaman yang terburuk gue di pendakian gue. Pada saat itu gue sama berempat temen gue ini punya planning ke Gunung Gede di satu daerah Bogor tepatnya. Pada saat itu gue merencanakan pendakian sama 4 orang temen gue ini. Yang dimana gue pengen kayak relax aja gitu bang. Buat satu hari itu kan gue emang lagi kerja gitu kan, pusing banget gitu. Terus gue pengen ya dengan cara gue ini gue mau merilekskan otak gue naik gunung. Oke. Di saat itu gue berencana sama teman kerja gue untuk naik gunung. 4 orang ini termasuk gue bang. 4 orang. Di saat itu gue berencana untuk naik gunung dan tujuan gue buat happy aja karena kita berempat ini memang suka mendaki bang. Kemudian gue berencana itu berempat aja ya kan. Lalu gue kayak hari Minggu 2 minggu sebelum pendakian gue udah merencanakan itu. 2 minggu sebelum pendakian gue merencanakan itu sama 4 orang gue ini. Di situ gue mempersiapkan apa yang perlu gue siapin bang. Di saat itu gue bagian logistik bang, mempersiapkan. Jadi kita punya masing-masing Job desk lah ya. Job desk ya kan, masing-masing job desk. Di saat itu gue mempersiapkan logistik. Di situ juga gue menghitung matang-matang apa yang gue persiapkan bang. Logistik, tenda, kesehatan, terus obat-obatan dan lain-lainnya. Di suatu kafe kecil, gue ngobrol sama temen gue yang mau naik gunung ini sama gue. Bang, gimana kita berempat aja nih? Ucap gue kayak gitu bang. Masa kita berempat mulu sih bang naik gunung? Gitu kan. Ya emang lu ada temen yang suka naik gunung lagi? Gitu kan. Ya kalau gue sih gak ada sih bang. Gue pengen kayak
rame-rame aja gitu bang naiknya. Cuman gue nggak punya teman lagi selain lu, gue gituin, ya kan, buat hobi gunung kayak gitu kan. Nah, yang gue ngobrol ini namanya Bang Ubay. Bang Ubay. Okay. Bang Ubay. Gimana Jay? Ya gimana bang? Gue sih pengen rame, seru gitu kan. Nah, satu temen gue namanya Dendi. Lu kalau rame-rame, mau rame-rame, gue ada temen nih. 1 orang. Jadi kita ntar naiknya berlima. Oke. Ya kan? Ya gue tanya dulu dong, dia udah pengalaman belum? Gitu kan. Kalau gue ngeliat riwayat sih udah Jay, kata dia gitu. Dia udah pengalaman naik gunung, ya udah boleh. Biar nambah teman baru juga kan bang. Oke. Di Hamin seminggu itu, temennya si Dendi itu maulah buat gabung. Oke. Buat gabung sama gua, sama kita orang ini naik gunung gede. Oke, ya kita ngumpul lagi kan. Jadi berlima nih bang. Kita ngadain pertemuan lagi di saat itu kan. Kita ngadain pertemuan lagi di Hamin 4. Hamin 4 sebelum pendakian. Waktu itu ya gue tanya, ya kan, temennya si Dendi ini, bang gimana udah pengalaman gitu kan. Karena gue nggak mau terjadi hal apapun yang gue inginkan gitu kan. Gue nggak mau nanti kita tersesat apa gimana gitu kan. Kata dia, udah bang aman gitu. Nah si Dendi ini, dia punya teman cewek bang yang suka alam. Oke, suka alam belum tentu bisa naik gunung kan? Betul, itu dia. Dia punya teman cewek. Terus si Dendi ini, bang, teman gue mau ngikut lagi. Gitu. Cewek bang, tapi 2 orang. Dengan ragu gue jawab, boleh bang, silakan. Oke. Dengan ragunya gue jawab bang. Dengan ragunya gue jawab, boleh bang, silakan. Gitu. Tapi di keraguan gue itu, gue ibarat kata kayak nolak gitu. Tapi gue nggak mau kayak, jangan bang. Kayak gitu ya kan. Enak lah ya. Gak enak gue. Ya kan. Di situ akhirnya si 2 orang ini dihubungi lah nih sama si temennya si Dendi. Akhirnya dia ambil Yuk, boleh. Oke, on action. Akhirnya dia ambil cuti kerja selama 3 hari itu buat naik gunung tuh naik ya. gunung. Oke. Nah, si temennya Dendi ini Setan ada bukan harus mulai sabar. Skip. Lu keluar cepet. Keep on action. si temennya Dendi ini nanya, ya kan, apa yang perlu gue siapin bang? Oke. Buat perempuan ini, gitu. Tolong lu bilang siapin kebutuhannya dia, kayak semacam skincare, ya kan, terus kayak softtek, segala macem. Itu harus disiapin, terutama barang pribadinya dulu. Adapun nanti kalau kayak punya sakit pribadi, tolong bawa obat-obatan pribadinya dia. Gua hanya kayak gitu aja, Pak. Gua hanya kayak gitu, bilangnya ke teman si Dendi, akhirnya disampaikan. Ya kan? Setelah di cafe itu, gua berbincang nih sama teman gua yang tadinya Bang Ubay. Bang Ubay nanya sama gua, lu yakin bang? Lu yakin Jay? Gitu. Naik sama cewek nih. Ya kan? Sebelumnya kita belum pernah. Iya, bawa cewek gitu ya. Iya, kayak gitu. Ya, gue gimana ya bang? Gue tuh gak enak kalau untuk nolak. Gitu. Sedangkan gue tadi jawabnya itu dengan berat hati sebenarnya bang. Tapi mau gimana lagi? Gue tuh orangnya gak enakan. Masa orang liburan gue larang bang? Gue gituin. Di saat itu Bang Ubay udah punya firasat sih, gue rasa ya. Gue rasa dia ngomong sama gue tuh, ragu buat gue Jay,
kalau kayak gini. Takut gua. Gitu. Udah bang, tenang aja, ada gua. Ya kan? Ada gua bang, tenang. Nggak usah takut. Kita kan rame-rame, gitu kan? Nah, akhirnya yaudah, gimana kalau kita buat rencana buat pertemuan lagi nih? Oke. Ya kan? Kita bikin pertemuan saat itu di kafe lagi. Jadi 7 orang bang. Ya kan? Gua tanya kedua cewek itu. Namanya Dinda sama si Rena. Sebelumnya udah daki gunung belum kak? Oh ini Gua abang tanya. memastikan ya? Iya. Oke. Kalau dia jawab, si Dinda yang ini, dia jawab, kalau saya sih belum pernah bang. Gitu. Karena emang pengen banget bang buat naik gunung. Gitu kan. Nah yang tadi temen si Dedi ini namanya Wahyu bang, sorry. Ya kan. Terus si Wahyu ngajak gua bang, gitu buat naik gunung. Ya gua mau dong, karena gua emang pengen banget bang naik gunung. Selama ini gua ngecamp santai aja sih gitu. Terus gua tanya ke si Rena, Kak Rena udah pernah naik gunung sebelumnya? Gua belum sama sekali bang. Camping pun belum bang. Makanya gua mau ikut-ikut aja nih, gitu kan. Gua kayak makin ragu bang di situ. Gue makin ragu. Gue makin kayak semoga nggak jadi apa-apa nih, nggak terjadi hal apa-apa nih saat gue pendakian nanti, gitu kan. Oke, pada saat itu gue tanya lagi kan Kak Dinda, Kak, kalau emang kakak siap, ya kan, kakak latihan dulu. Latihan kecil aja dulu, latihan lari-lari sebelum naik gunung buat atur pernapasan. Sama pun kayak Karena, karena gue kasih pemahaman sama dia bang, naik gunung itu nggak semudah apa yang ngeliat di Instagram gitu. Gue yakin banget kak, lu keinginan naik gunung itu kayak ini kan apa, ngejeng-ngejeng di Instagram gitu kan, begitu ya, buat story lu. Ya pasti jujur sih lu pasti ya buat pengalaman sih, gue tahu gitu. Tapi di gue itu gue nggak setuju banget kalau itu buat mejeng-mejeng di story segala macam. Ya itu karena ya lu punya hak lah gitu. Di situ gue sedikit keras aja sih bang, buat ngingetin dia gitu. Akhirnya kita buat grup di situ, grup WhatsApp. ber-7 orang nih, ya kan. H-2 sebelum pendakian, si yang namanya Dinda ini sakit. Oke. Bang, gue sakit. Gitu. Ya gue tanya dong, dia WA Japri gue pribadi. Gue tanya, sakit apaan kak? Gitu ya kan. Ya demam-demam aja sih bang, tapi gue pengen tetep naik gunung. Gitu, Kekeh kan. dia ya? Kekeh. Ya. Gue bilang, lu kalau sakit kayak gini, gue makin ragu kak buat ngajak lu. Gue nggak mau terjadi apapun itu nanti di pendakian kita, gue gituin bang. Enggak bang, dia balas kan. Enggak bang, gue besok sehat kok. Gitu kata dia. Nang, gue kuat bang. Gitu. Pada saat itu terjadilah nih gue kayak hari H-nya ini. Gue berangkat jam 9 pagi. Gue kumpul di rumah gue, Mbak. Ya kan? Gue berangkat jam 9 pagi di hari Jumat tepatnya. Di situ gue berangkat pakai mobil, Bang. ber-7 orang itu. Gue pakai mobil. Sebelum itu gue japri di grup ya kan. Kalau mau berangkat tolong izin sama orang tua segala macam buat persiapan, minta doanya biar kita selamat sampai tujuan dan sampai pulang. Kumpul lah itu di rumah gue cek-cekin lagi persiapan gue bang, kayak mulai dari logistik, terus jaket, sepatu, jas hujan, dan lain-lainnya perlengkapan gue rasa sudah memenuhi kebutuhan gue. Akhirnya gue berangkat ke situ di jam 9 malam, pagi. Okay.
Jam 9 pagi itu gue berangkat ke Gunung Gede, Bang. Akhirnya pada saat itu gue sampainya jam 1 siang Di base camp. di base camp. Oke. Di base camp itu gue sampai sana jam 1 siang. Gue istirahat, ngobrol-ngobrol santai, kita makan ya kan. Yang gue khawatirin dua perempuan ini, Bang, sebenarnya. Gue tegasin lagi di situ, terutama si Dinda ini, Bang. Karena memang kita kayak ada kejanggalan aja. Gue ngerasa kayak gitu, Bang. Perasaan aja ya. Perasaan gue kayak gitu, kayak apa gue aja sih yang ngejanggal gitu kan. Terus gue tanya si Dinda ini, "Kak, siap loh?" Gue tanya kan. "Siap, Bang," kata dia. "Siap dengan medan-medannya nggak?" Gue gituin. Karena di sini gue bukan buat nakut-nakutin. Karena gue di sini, Kak, ini kan kita alam bebas, begitu. Mungkin kalau kayak camping kayak gitu masih lumrah lah, masih banyak orang segala macam. Di sini tuh kita naik gunung, gitu, lewatin hutan, gue bilang. "Yakin, Bang? Gue insya Allah kuat," dia gitu kan. Terus gue pertegas lagi sama si Rena ini, "Lu siap, Kak? Sebelumnya udah kayak nyiapin fisik belum, Kak?" Gue gituin kan. "Udah, Bang, alhamdulillah. Gue setiap hari tuh sebelum pendakian kayak gue jogging kecil aja sih kayak gitu. Apa yang lu bilang waktu itu," gitu kan. Terus gue bilang sama kedua perempuan ini, "Lu bawa softtek nggak?" Gue bilang kayak gitu. "Bawa, Bang," gitu. "Bawa, gue pasti selalu bawa." Gitu. Nah, si Rena ini bilang kan, "Gue nggak bawa lagi, Bang." Gitu kan. Gue kayak, aduh, mungkin gue fokusnya ke si Dinda ini ya, karena sebelum kita berangkat aja dia udah sakit segala macam ya kan. Di saat itu di grup itu gue lupa bilangin buat bawa pribadinya dia gitu kan, si Rena ini. Gue tanya lagi si Dinda, "Din, lu bawa berapa softtek?" Gue tanya kayak gitu. 6, Bang." "Yaudah cukup kalau 6 mah," gitu kan. Si Rena ini nggak bawa softtek gitu. Di itu gue ngobrol santai lagi, Bang, ngobrol. Nah, si Ubay nanya sama gue nih, "Jay, kok gue ragu ya sampai sini?" "Anjir lu, Bang," gue gituin ya kan. "Lu jangan panik-panikin gue gituin, Bang. "Lu jangan panik-panikin gue, Bang. Gue tuh nggak, Jay, gue berangkat dari rumah lu aja, gue di situ udah kayak ragu. Tapi ini udah hari H," gitu kan kata dia. "Gue ngeliat kondisi lu, ya lu nggak ada apa-apa gitu. Bang, lu kenapa sih, Bang? Kalau kayak gini tuh lu ngomongnya dari awal sebelum kita pendakian, anjir, kan gue bilang." Gitu kan. Gue bilang sama lu pas waktu itu di kafe ber-7 orang itu kan gue ngumpul ya kan. Ya gue bilang gue sedikit ragu gitu. "Ya, Jay, gue nggak tahu kenapa ini tumben-tumbenan banget kita," gitu kan. "Gue ragu banget, Jay, sumpah. Ya mau gimana lagi, Bang? Udah di depan mata ini." Ya, gue ngobrol di situ. Gue tegasin lagi sama Ubay, pokoknya nanti apapun hal yang terjadi di pendakian kita nih, Bang, karena 2 orang ini pemula, cewek lagi, Bang. Itu semuanya tanggung jawab kita, Bang. Bukan hanya tanggung jawab gua, bukan hanya tanggung jawab lu, gitu, ya kan. Insya Allah aja nggak ada apa-apa, gitu. Di situ di jam 2 siang itu gue masih ngobrol dan 5 orang ini udah tidur, Bang, kayak istirahat gitu, kayak santai tidur rebahan main handphone. Gue ngobrol sama si Ubay itu 4 mata sebenarnya, gitu. Karena si Ubay mau nyampein hal yang tadi, gitu kan, karena dia ragu, gitu. Gue ngobrol sampai jam 3:30 sore.
jam 3:30 sore ya kan. Udah bang, gue bilang kan jam 3:30 sore nih, gue bilang kita belum tidurin badan, rebahan. Yaudah aja kita tidur di base camp, tapi gue nggak tidur gitu kan, gue rebahan aja di base camp. Akhirnya gue bilang kan ke anak-anak, pada saat anak-anak bangun jam 6 sore itu, kita berangkat jam 7 ya, naiknya jam 7 malam ya. Gue bilang kayak gitu. Kata si Dinda, lah bang jam 7 malam gitu dong. Ya Din, jam 7 malam gitu. Gue kira besok bang, kata dia gitu ya kan. Enggak Din, kalau besok ya nggak keburu lah, gue gituin kan. Kita kelamaan di base camp. Kata si Dinda, ya udah bang gas, gue juga pengen kayak asik nih malam-malam naik gitu kan, naik gunung. Ya Din, udah lu istirahat lagi, masih ada waktu setengah jam buat istirahat. Pada waktunya tiba jam 7 itu, gua persiapin alat-alat gua lagi, gua cek-cekin lagi persiapan gua sebelum ada yang ketinggalan, mumpung masih di bawah bang. Obat-obatan gua cek lagi, nyata aman ya kan. Gua cek lagi logistik gua segala macem aman semua, gua tanya aman semua, sehat semua ya kan. Di jam 7 itu gue briefing ke sama teman-teman gue nih, 7 orang ini. Pertama, kita selalu baca doa ya saat naik itu. Di dalam hati itu kayak selawatan gitu kan. Terus ya zikir deh gitu. Pada intinya kayak gitu. Yang kedua, kita minta selamatnya, bukan kita minta happy-nya. Gue bilang kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau capek jangan gengsi buat bilang stop ataupun break gitu kan. Jangan gengsi. Ada pendaki yang gagal naik ataupun sakit, dia itu capek tapi dipaksa. Gue nggak mau kayak gitu. Pokoknya pada intinya gue jalan daki ini santai. Gue nggak mau terburu-buru, gue nggak mau kayak ayo kita ke puncak enggak. Pokoknya gue maunya santai aja gitu kan. Yang keempat, ketika ada nanti lu kejanggalan, lu ngelihat sesuatu, lu ngelihat ataupun lu ngedenger sesuatu, please tolong jangan ngasih tahu gua ataupun yang lainnya. Dikip sendiri loh. Dikip sendiri ya kan. Gue bilang kayak gitu bang. Dinda nanya, kenapa emang bang kalau misalnya gua kayak satu saat nanti ini ngeliat penampakan ataupun kayak kejanggalan di kuping gua apa gimana? Enggak, gua kasih jabaran kan. Jadi di gunung itu kita satu nggak boleh yang namanya kita ngasih tahu teman kita ini, gua ngeliat itu tuh gitu kan. Gua denger suara ini nggak boleh harus kayak udah dikip aja sendiri. Nanti ceritanya setelah kita turun. Gue gituin bang. Ya kan. Yang kelima, please banget jangan ngomong kata-kata kasar gue bilang. Karena kita di alam nih, nggak boleh sembarangan. Gue bilang kayak gitu bang. Kita itu tamu di sini, bukan tuan rumah. Gue bilang, ya kan. Siap bang kata dia. Saat itu, yaudah keburu malam, kita doa dulu nih. Gue baca doa sebelum pendakian dimulai. Gue jalan dari base camp ke pos Simaksi. Di sana gue nyerahin data diri gue berapa orang, dari mana, alamat gue tulis. Dan pun begitu sama teman-teman gue. Saat itu abang-abangnya Simaksi itu bilang ya kan, hati-hati mas, gitu. Ya biasalah, gue anggap tuh biasa, gitu kan. Hati-hati ya mas, gitu. Ya bang, gue gituin ya kan. Iya bang. Gue jalan bang. Gue jalan
Nah si Dinda nanya, bang kita perjalanan berapa jam? Gitu kan. 8 jaman, gue bilang kayak gitu karena santai aja sih Din, nggak ada yang terburu-buru kok, gue bilang. Di situ deretannya yang pertama itu Bang Ubay jadi leader gue, terus Bang Eki, terus Bang Gandhi. Nah terus ini Dinda, terus si Rena ini belakangnya gue gitu bang. Si Dendi tadi? Si Dendi, iya iya. Dendi, Oke. Dendi. Gue jalan, ya gue rewel aja sih bang sebenarnya, kayak ya oi jangan lupa selawatan woi, gue bilang kayak gitu aja. Si Dendi nyaut, siap bos, kata dia gitu kan, siap bos. Ya aman, kata Bang Ubay gitu, aman bang. Oke, kalau mau break bilang aja siap bang gitu. Gue jalan bang, santai. Gue sambil ngobrol-ngobrol aja sama si Dinda. Din, kalau ini ngobrol aja jangan diam aja, gue bilang kayak gitu. Enggak bang, gue nggak diam, kata Dinda kayak gitu. Rena, lu mau ngobrol aja, gue bilang kayak gitu kan. Santai aja kok gitu. Iya bang, gue juga pengen ngobrol sebenarnya gitu kan, kata dia. Udah ngobrol aja, tapi tatapan tuh kayak ke depan aja Din, ataupun Rena, gue bilang. Iya bang, gue selawatan ini gitu. Gue di paling belakang tuh bang. Jarak dari pos Simaksi itu ke pos 1 itu sekitaran 2 kiloan lah bang. 2 kiloan. Pada saat itu nggak kayak kejanggalan yang tadinya gue mau naik nih ya kan, kayak Bang Ubay bilang ragu, dan ternyata nggak ada apa-apa ya kan. Tapi belum selesai ya kan. Ternyata gue mikir di dalam hati gue tuh, ternyata tadi si Ubay ngomong kayak dia ragu-ragu gitu kan. Ternyata nggak ada apa-apa nih. Ya gue santai dong bang gitu. Gue santai ya kan. Sampailah gue ke pos 1 istirahat. Istirahatnya pun gue nggak lama-lama bang. Oke. Ya kan. Sekitar 5-10 menit aja. Di situ udah di jam 8:30. Di jam 8:30 malam gue sampai pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 itu berjarak sekitar 1 kiloan lah. 1,5 kiloan lah bang. Ya kan, gue tanya si Dinda sama si Rena, Din mau lanjut lagi apa enggak? Gitu. Mumpung masih deket nih. Kalau lu ragu, kalau lu kayak takut, kita turun lagi. Kok gitu bang? Si Dinda nanya kan. Bang Ubay gimana? Lanjut apa? Gue tanya. Lanjut apa turun lagi? Gitu. Lanjut terus Jay. Gitu ya kan. Gue tanya yang lain-lain temen gue. Lanjut terus. Kata dia. Oke, gue jalan di situ ke pos 2. Pos 2 masih aman bang. Kayak udah kayak santai aja gue, kayak mendaki tuh kayak ya udah sih kayak apa ya? Normal aja, nggak ada hal-hal mistis gitu kan. Nggak ada hal mistis segala macam. Oke, pas waktu itu gue masih menuju ke pos 2 kan. Udah mau pos 2 ya kan? Si Dinda ini bilang sama gue, Bang, kenapa Din? Gue bocor lagi. Ya. Bocor maksudnya gue head bang. Jadi kayak gitu. Anjir, makin kayak tegang aja gue. Gue tegang gue di situ bang. Kayak gue, ya Allah ini jangan terjadi apa-apa ya Allah. Gue bilang kayak gitu, lindungi saya nih sama teman-teman saya. Gue gituin. Gue berdoa di situ, jangan terjadi apa-apa kayak gitu kan. Gue tanya si Dinda, emang waktunya lu head ya? Gue bilang gitu. Iya bang, lu kenapa nggak ngomong dari kemarin-kemarin? Gitu kan. Ini sebenarnya yang gue wanti-wanti tuh kayak gini, tahu? Gue gituin. Ya bang, sorry bang, ya kan. Udah,
omongan si Dinda itu gue keep. Gue nggak bilang ke teman-teman lah. teman-teman ya kan, segala macem. Gue keep, gue rasain sendiri, Bang. Yaudah Din, nanti pas gue bilang ke si Dinda, Din nanti pas ke pos 2 lu pakai softtek aja. Enggak kok Bang, gue ini apa sebelum apa naik gue udah pakai softtek. Ya kan, ternyata yang gue tanpa sadari ya Bang, gue jadi manusia itu teledor banget, nggak nanya sebelumnya gitu kan. Gue anjir kebobolan nih gue ya kan, gue bilang kayak anjir. Yaudah Din, sampai pos 2 udah istirahat gue 10-15 menitan, agak lama di situ. Si Ubay nanya, lu kenapa jadi Din? Ya nggak apa-apa Bang, capek banget gue, tumben banget ini gue lagi capek. Padahal tuh gue lagi nutupin apa yang tadi si Dinda ngomong. Oke. Ya kan? Gimana cewek aman? Ya kan? Si Dinda sama si Rena aman? Aman Bang, santai gitu. Dia head apa enggak gitu? Anjir pertanyaan lu gituin dong, gue kayak bercanda aja gitu kan. Kagak lah Bang, gue kan udah nanya sebelumnya. Padahal tuh gue kayak teledor aja sebelum itu kan. Kagak Bang, kagak head. Yaudah, gimana nih lanjut. Di saat itu kayak mau hujan Bang, Mendung lah ya. mendung, masih suara-suara geledek lah. Gue bilang ke Dinda, Din, lu kalau ngeliat apapun nanti bilang sama gue, jangan kebilang si Rena dan teman-teman lain. Lu capek, lu bilang sama gue. Ya Bang, siap, karena lu tanggung jawab gue nih sekarang. Ya Bang. Oke, kita menuju ke pos 3 Bang. Di perjalanan pos 3 itu udah turun gerimis Bang, hujan. Situ gue break sebentar buat ngamanin tas gue pakein jas hujan segala macem, dan pun gue pakai jas hujan. Di perjalanan pos 3 itu udah hujan, makin ini banget Bang, kayak ya Allah ini jangan terjadi apa-apa ini, udah kayak serem banget Bang. Ya kan, gue ngiranya kayak gitu ya. Salah satunya teman gue head ya kan, gue mikirnya ke si Dinda aja sih. Kalau buat diri gue tuh kayak ya udahlah kayak gitu kan, karena nih anak orang nih, gue bilang. Pada saat itu hujan, gue ngedaki ya kan, posisi urutan masih sama nih Bang ya kan, masih sama. Gue tanya si Rena, lu aman? Kalau dingin ini aja pakai jaket, gue bilang. Aman Bang gitu. Dinda lu aman? Gue bilang aman Bang, aman. Jarak pos 2 ke pos 3 itu sekitar 3 kiloan lah Bang. 3 kilo kalau nggak salah ya, 3 kiloan. Rada jauh ya kan. Sesampainya pos 3, gue deketin si Dinda. Nah pos 3 ini yang mungkin menurut gue angker ya Bang. Jadi tuh di suasananya itu kayak pohon lebat lah ya, namanya hutan ya kan. Tapi hawanya itu gue ngerasain hawa-hawa beda gitu Bang. Hawa-hawa anyep. Hawa-hawa anyep nih. Ya gue berdoa lagi, ya Allah jangan sampai ada apa-apa nih ya kan. Gue deketin si Dinda ya kan Bang. Gue deketin di pos 3 itu. Lu aman Din? Gue masih tetap nanya, lu aman? Aman Bang gitu kan. Tapi perut gue sakit banget Bang. Sebelumnya lu main sini sakit perut apa gimana sih gitu, karena kan gue nggak tahu ya Bang. Ya kalau main sih sakit Bang perut gue gitu. Kalau lu aman bilang aman, kalau nggak aman bilang nggak aman. Di situ suasananya itu kayak anyep banget Bang.
gue nggak tahu ya, gue ngerasainnya gue aja apa teman-teman gue yang lain ya. Tapi masih gue keep bang pada saat itu si Dinda mens itu ya kan. Gue bilang sama si Ubay ini, sama leader gue ini, bang, lu ngerasa kayak anyep pun gak sih? Kagak Jay, gitu dong. Kok lu tiba-tiba nanya kayak gitu sih, gitu kan? Si Ubay negesin ya kan. Ya gue nanya aja sih bang, gitu. Gue kayak ngerasa anyep aja. Udah kita santai aja dulu. Santai aja dulu kita kata Ubay ini, udah kita apa lama-lama aja di pos 3 ini ya kan, lama-lama di pos 3 ini gitu, santai segala macam. Ya iya bang, gue bilang kayak gitu kan, lagi juga mau kemana sih buru-buru gitu. Nah si Dinda ini ngomong kan ke si Rena, kayak ngobrol-ngobrol aja, gue liatin tuh bocah dari jauh gitu kan, kayak ngobrol. Terus si Rena ngerasa bisikin gue kan, si Rena, bang gue mau ngomong sama lu kayak gitu ya kan. Kenapa Ren? Kok suasananya anyep banget ya? Udah Ren, nanti aja yang ngomong, gue bilang kayak gitu bang. Gue bilang kayak gitu, udah nanti aja ceritanya di bawah aja gitu. Lu kan inget waktu gue ngomong pas di bawah, gue bilang kayak gitu bang. Pada saat itu gue lagi ngerokok lah, sebat. Kayak gue nengok kanan kiri, gue ngeliat sosok makhluk. Gue ngeliat sosok makhluk bang. Gue ngeliat sosok makhluk itu gede banget bang orang. Itu gede banget. Berbulu. Matanya merah. Ngeliatinnya ke arah gue. Oke. Gue diem dong, merinding ya kan. Ada rasa takut juga gue bang di situ. Gue bilang ke si Ubay, ayo bang jalan lagi, karena gue ketakutan di situ ya kan. Tapi gue nggak ngomong ke siapa-siapa. Tumben banget tuh kata dia gitu. Ayo bang jalan lagi sambil ngerokok aja gitu. Tetap posisi masih sama bang, barisan kita. Ayo menuju ke pos 4. Pos 4 itu jaraknya kayak 1 kiloan lagi bang. 30 menitan lah gue menempuh itu. Di situ perjalanan ke pos 4, gue kayak ngerasa ada yang ngikutin bang. Oke. Ya kan, gue merinding di situ. Gue jalan, gue selawatan. Pas nggak sengaja gue ngeliat di kanan gue ketemu sosok lagi bang. Lagi duduk di ranting pohon. Itu mukanya serem banget bang. Serem apa yang tadi gue liat sebelum. Lebih serem. Rambutnya panjang melebihi kakinya dia. Matanya merah, mukanya hancur setengah. Bajunya kotor. Gue bilang, ya Allah, gue masih astagfirullahaladzim ya kan. Udah gue rasain di situ. Pada akhirnya udah sampai pos 4, gue terdiam aja bang. Gue istirahat 5 menit, 10 menitan, lanjut lagi. Karena gue udah mau cepet-cepet aja gitu ya kan. Gue mau cepet-cepet aja. Pada saat itu udah sampai lah kan pos 5. Pos 5 gue gelar tenda. Dan teman-teman lainnya itu mempersiapkan apa yang dipersiapkan lagi. Bongkar muatan kita ya kan. Bongkar tas kita. Setelah tenda udah jadi, karena hujan ya kan, posisi itu masih hujan bang. Masih hujan posisinya. Karena hujan, kita lapar nih. Tenda udah jadi, tinggal masak lah. Gua ber-6 ini di luar tenda bang. Nah si Dinda ini di dalam tenda. Gue masuk dong. Din, ayo keluar. Gue bilang kayak gitu, jangan di dalam terus. Gue bilang, nggak bang, badan gue nggak enak. Gitu kan. Anjir, gue firasat bang di situ. Udah.
Duh gue gimana, nggak enak masuk angin apa gimana? Iya udah bang, kayak masuk angin, kehujanan lu, kan kita hujan nih. Gue kasih nih si Dinda tolak angin bang, karena dia waktu itu bilang nggak enak kan badannya. Udah nih lu minum aja tolak angin. Kalau dingin pakai sleeping bag, gue bilang gitu. Iya bang. Udah ya gue keluar dulu nih, gue mau masak. Gue ngobrol tuh berenam ini, ya kan? Gue ngobrol santuy, kayak anjir seru banget ya, gitu kan. Nah, si Dinda ini tiba-tiba teriak bang, Oke. teriak, wah. Gue nyamperin dong sama Ubay. Lu kenapa Din? Anjir bang, gue dingin banget bang, kata dia. Wah, pikiran gue hipo nih bocah, ya kan. Gue pakein jaket gue yang tadi gue pakein, gue double-doublein. Aman Din, udah aman belum? Gue bilang kayak gitu. Udah rada angetan bang, gitu. Udah tuh. Gue keluar lagi kan tenda. Gue keluar lagi. Dia teriak lagi bang. Dia teriak lagi. Wah, ya kan. Gue masuk lagi sama Ubay. Kenapa Din? Kenapa Din? Mati sambil melotot bang. Tiba-tiba tawa. Oke. Ya kan? Tawa. Waduh. Jay, bocah ngapa ini? Kagak tahu bang gua. Din, istighfar Din. Gue bilang kayak gitu bang. Din, istighfar. Makin melotot bang. Makin melotot. Makin kayak mau kabur aja. Dia makin teriak-teriakan kan. Tawa. Jay, gimana ini? Kata Ubay ya kan. Udah Jay, bacain ayat kursi. Gue bacain bang di situ ayat kursi. Gue bacain, ya kan. Pada saat itu dia makin teriak lagi bang. Terus tawa. Akhirnya gue minta pertolongan sama pendaki lain. Di situ, bang, minta tolong bang. Bilang, teman saya kayak kesurupan bang. Oh, di tempat camp itu Di camp ada itu pendaki lain juga. ada pendaki Oke. lain. Ya kan? Teman saya kesurupan bang. Yang bener bang katanya. Iya bang, ya kan. Dicek lah sama pendaki lain ini. Ya kan? Di situ gue nggak salah nemuin orang sih bang sebenarnya. Saat dibacain doa sama pendaki ini, sejam kemudian masih belum keluar bang. Masih seperti itu. Masih seperti itu, melotot, mata melotot, tangannya ngepel, ya kan, kayak ngepel terus nyangkrem gitu. Pada saat itu, gue Ubay sama si Bang Dandi ini, karena kan temennya dia ya, Bang Dandi ini bilang, udah Jay, kita selawatin, gitu kan. Rame kan tuh, akhirnya di tenda gue bang, rame. Kurang lebih 1 jam belum keluar bang. Gue makin panik terus kan. Gue minta sama pendaki itu, bang tolongin bang, tolongin. Akhirnya keluar juga bang. Situ keadaan Dinda lemas ya kan. Din, lu nggak apa-apa kan? Gue bilang kayak gitu. Nggak apa-apa bang, gitu. Itu kan keluar karena diapain tuh? Di kayak dibacain doa, gue nggak tahu ya doanya apa. Kayak nggak bersuara gitu, Oke. ya kan. Terus gue nanya ke pendaki itu kan, bang gimana? Gitu. Aman nggak? Gue bilang gitu. Ya kalau gue bilang aman sih nggak aman bang. Gue makin tegang aja dong, gitu kan. Gue makin tegang. Tadi emang yang kesurupan masuk apa? Makhluk apa bang? Kuntilanak bang. Terus gue flashback yang gue ini kan ngelihat sesuatu itu yang Yang di rambutnya perjalanan panjang, tadi. iya. Oke. Anjir, jangan-jangan ini nih kuntilanak ngikutin si Dinda. Karena kan dia mens kan. Gitu. Menjelang jam 5, gue siap-siap summit nih bang. Gue siap-siap summit, gue tanya lagi si Dinda, lu mau muncak apa enggak? Apa mau di dalam tenda? Apa diem di tenda? Ya kan? Gue mau muncak bang, lu tapi kuat nggak? Gue bilang, kalau nggak kuat jangan dipaksain. Lu nggak bakal gue tinggal. Oke. Biar teman-teman aja.
Akhirnya si Dinda maksain kan. Gue summit nih jam 5 bang, naik sampai sana udah kayak normal lagi bang. Jam 5 pagi tuh ya? Jam 5 pagi Oke. normal, keadaan normal ya kan, kita foto-foto segala macam, foto-foto bikin video ya kan, pokoknya happy lah. Yang tadinya nggak happy jadi happy, yang tadi gue tegang jadi nggak tegang banget saat itu, karena gue pikir si Dinda ini bakal baik-baik aja. Singkat cerita, gue udah summit ya kan, gue turun lagi, gue kemas barang-barang gue turun, gue kemas lagi, gue periksa lagi logistik gue segala macem, peralatan tenda gue turun nih bang ya kan. Gue turun sampai base camp bawah aman bang, alhamdulillah. Oke. Aman bang. Berarti setelah perjalanan dari summit terus turun lewatin pos-pos yang ada itu Iya. aman, clear. Aman bang, Nggak ada gangguan apapun. nggak ada gangguan apapun ya kan. Nah terus si Rena cerita nih bang. Si Rena ini cerita Ini Bang. pas sudah di base camp ya? pas sudah di base camp. Bang, gua ngeliat pas waktu kita naik di pos 3 itu, gua ngeliat orang gede banget bang, berbulu, matanya merah. Lu ngeliat juga Ren? Gua bilang ya kan? Iya bang, tapi kan waktu itu gua disuruh sama lu suruh diem aja gitu. Ya ada Ren, gua juga sama ngeliat gitu. Gua tanya lagi dong si Rena ini ya kan, lu ngeliat nggak yang pas itu perjalanan ke pos 4 ini? Gua bilang, ngeliat apa bang emang lu? Si Rena tanya balik, gua ngeliat kayak sosok kuntilanak si Ren, bilang ya kan. Nah udah waktu itu gue cerita sama si Rena itu ya kan, terus Bang Ubay nanya gimana Jay, dia malah nanya kayak gitu bang ya kan, gimana Jay, gimana apa ya bang maksudnya? Gue bilang aman nggak? Ya aman, ini kan kita ngedaki sampai turun tuh aman alhamdulillah, gue bilang kan. Ini kita buktinya selamat, gue bilang kayak gitu. Kayak masih Ubay itu ngomong, gue masih ragu deh Jay gitu ya kan. Kayak ada janggal aja nih gue, masih ada kejanggalan gue. Kata dia gitu kan. Yaudah bang, yang udah mah udah, gue bilang, gue kayak hal sepele aja lah gitu kan. Intinya kita sampai bawah ini selamat, gue bilang. Oke. Udah waktu itu, waktunya kita pulang ke rumah masing-masing nih bang. Ke rumah masing-masing. Ya kita sampai rumah gua, ya kita santai-santai lah, kita makan segala macam. Terus dia pada pulang ke rumah masing-masing. Nah si Dinda itu gua sampai rumah itu jam 10 malam bang. Dari base camp ke rumah tuh? Iya, dari base camp ke rumah jam 10 malam. Si Dinda posisinya udah di rumah nih bang, di rumahnya dia. Nge-WA gua, bang, gua ngerasa nggak enak dah, kayak ada yang ngikutin. Gua bilang ya kan, perasaan lu aja kali Din, karena kan lu waktu itu sempat kesurupan, gua bilang, ya kan. Iya bang, kayak ngerasa ada yang ngikutin aja nih bang, gitu. Udah, gue bilang, udah lu selawatin aja, gue bilang kayak gitu bang. Singkat cerita, selama 3 hari ini dia WA gue terus bang, WA gue terus, kayak ada ngikutin, kayak mimpi-mimpi buruk, gitu kan. Nah, gue berinisiatif dong ke rumahnya si Dinda, sendiri nih, memastikan. Din, gue kan sebelumnya belum tahu rumah lu nih, gue mau memastikan aja sih keadaan lu kayak gimana, gue bilang kayak gitu kan. Gue ke rumah dia nih, di Serlo kan, gue ke rumah dia. Emang lu mimpi apa aja, gue bilang kayak gitu. Gue kayak angan-angan gue dibawa terus bang kalau lagi tidur, kayak gitu kan. Gue ngeliat sosok-sosok makhluk-makhluk yang gue belum pernah ngeliat, ya kan. Itu masih ke bawah kali Din, karena kan lu masih minus, gue bilang kayak gitu kan. Nah gua, yaudah Din, itu mah ya gue bilang kayak udah, itu mah emang biasa, gue pun kayak gitu. Gue cara itu gue nenangin dia aja sebenarnya bang. Sama kok gue setelah naik gunung gue pasti
kayak gitu. mimpi-mimpi kayak gitu Din. Padahal mah enggak, gue buat tenangin dia aja. Seminggu pas gue lagi kerja, si Dinda nelpon gue, bang, kok masih kayak gue mimpi-mimpi buruk terus ya seminggu ini, gitu kan, seminggu ini, bilang sama gue, nggak apa-apa Din, gue bilang gitu dong, sama kok gue juga kayak gitu pengalamannya, gue bilang kayak gitu bang. Nah siangnya tuh nelpon gue bang, si Dinda itu laporan kayak gue kan tadi tuh ke gue. Terus jam 6 sore ini orang tuanya Dinda nelpon. Karena sebelumnya itu gue nyerahin nomor gue ke orang tuanya yang pas gue H-3 ke rumah si Dinda itu kan, hari ketiga ke rumah si Dinda itu, orang tuanya nelpon. Oke. Ini Pija ya, kata orang tuanya si Dinda. Iya pak, betul. Jay, Dinda kesurupan. Gue buru-buru dong bang. Gue buru-buru ke rumah dia. Kesurupan yang sama dengan di puncak gunung itu bang. Waktu di rumah tuh ya? Waktu di rumah itu. Waktu di rumah si Dinda itu, di puncak gunung itu sama. Dia teriak, terus tawa, melotot matanya, dan kayak berontak terus bang. Berontak. Di situ gue kayak bokapnya udah manggil Ustadz buat ngeluarin, tapi si Ustadznya ini Gak kuat. Oke. Gue disalahin di situ bang sama orang tuanya si Dinda. Ya kan? Ya gue minta maaf. Gue bilang kayak gitu bang. Pasti saya tanggung jawab pak. Gue bilang kayak gitu. Si Ustadz ini berusaha buat ngeluarin lagi bang. Sama nggak keluar juga. Nah si makhluk ini ngomong, tolong kembalikan saya ke tempat asal saya. Berarti gue tempat asalnya di gunung dong. Saya nggak bisa. Gue bilang kayak gitu bang. Saya nggak bisa. Pokoknya yang ada di tubuh dalam Dinda tolong keluar. Gue bilang kayak gitu. Ini anak bau amis. Dia meludah sembarang tempat. Aku makin panik bang. Saya nggak mau keluar sebelum kembalikan saya ke tempat asal saya. Karena yang diludahi itu, kata dia gitu kan, rumah saya. Saya nggak terima. Gitu dong. Gue nelpon Ubay. Bang, si Dinda kesurupan sampai rumah. Hah? Lu gak ngomong-ngomong gue aja sebelum-sebelumnya. Sorry bang, gue baru ngomong. Akhirnya si Ubay nyusul gue bang. Udah lu share aja. Rumah Dinda di mana? Ubay meluncur sampai rumah Dinda. Gue kompromi nih sama bokapnya si Dinda ini. Gimana aja bokapnya Dinda? Tolong selamatin anak saya aja. Iya pak, pasti. Ya, langsung aja. Oke, bro, and action. Ya pak, pasti saya selamatin anak bang. Posisi Dinda masih kesurupan bang. Di situ gue dapat petunjuk bang dari makhluk itu. Tolong kamu kesana lagi. Ada namanya Abah Iba. Kamu cari Abah Iba itu buat ngeluarin saya. Gue kesana lagi bang. Gue nyari, gue sampai sana kan, gue cari yang namanya Abah Iba itu sama orang-orang di situ. Ketemu nih bang, gue sama Abah Iba. Gue minta tolong, bah, saya waktu itu naik Gunung Gede, gue bilang, tolong teman saya kesurupan. Gitu. Makhluk ini suruh marahin Abah gitu, buat ngeluarin dia. Tolong gitu.
Akhirnya Abah Iba itu mau bang, gue ajak ke Jakarta, gue ajak ke rumah si Dinda ini. Sampai sana malah makhluk itu sungkem sama Abah Iba itu, ya kan. Gue nggak tahu, gue suruh nyiapin kopi pahit, kopi manis, kembang 7 rupa, sama minyak wangi. Gue disuruh beli sama Abah Iba itu syarat-syarat tersebut, ya kan. Udah gue lengkapi semua persyaratannya. Tolong mbah, gue bilang. Alhamdulillah bang, keluar. Dengan cara Gue nggak tahu ya, dia kayak apa ya, ada ritual khusus lah. ritual khusus Oke. itu. Jadi tuh di dalam ruangan berdua bang, gue di luar semuanya. Dia itu di dalam ruangan berdua aja sama si Dinda ini. Pas Abah Iba buka pintu, alhamdulillah kuat juga. Tapi si Abah Iba ini punya kantong yang gua nggak tahu dalam isinya apa ya, berbentuk kayak, kalau dari lihat cara fisik ya itu botol sih bang, tapi dilapisi kayak kain Kantong. gitu. Oke. Gue tanya, bah ini apa? Ini makhluk yang tadi masukin Dinda. Gitu bang. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah bang, aman dan selamat orang. Oke. Jadi cerita abang yang mempunyai pengalaman mendaki Gunung Gede ya, bersama 6 rekannya, berarti 7 sama abang, yang mengalami gangguan makhluk halus lah ya, bisa Betul. dikatakan seperti itu. Dan sampai makhluk halusnya itu ikut pulang ke salah satu korban yang menjadi korban teman Betul bang. abang tadi, si Dinda gitu ya. Betul. Oke. Jadi seperti itu cerita dari Bang Pijay saat dia mendaki Gunung Gede. Oke, Bang Pijay, sekali lagi terima kasih karena Sama-sama, udah Bang. menyempatkan waktu datang ke Lampion Kelam dan menuangkan ceritanya untuk Lampion Kelam, juga untuk penonton Lampion Kelam. Oke. Buat teman-teman juga yang ingin bercerita atau menuangkan ceritanya di Lampion Kelam, silahkan hubungin kontak yang ada di deskripsi. Percaya nggak percaya, hal mistis itu ada di sekitar kita. Gua Kopling pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.